Kamu berbuat kebaikan, tetapi justru kamu dimusuhi. Kamu diejek, kamu difitnah, bahkan kamu diolok-olok. Tetapi ingatlah, setiap perbuatan yang kamu lakukan, senantiasa Tuhan memperhitungkan. Jangan pernah takut, jangan pernah gusar, jangan pernah berputus asa. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan selalu diukur oleh Tuhan, bukan manusia yang mengukur. Manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Kehidupan kita ini hanya tergantung kepada Tuhan. Tetap semangat, tetap berkarya dalam kehidupan ini. Jangan pernah jemu-jemu berbuat kebaikan, sebab setiap perbuatan baik kita senantiasa akan diberkati oleh Tuhan. Sebab setiap kebaikan kita, buah kebaikan kita tidak akan sia-sia. Bahkan kita akan dibuat Tuhan berhasil. Tetap semangat, tetap menjalankan hidup, jangan pernah berputus asa. Ada orang mengatakan bahwa kegagalan adalah kehancuran bagi hidupnya. Tetapi bagi saya, kegagalan itu adalah suatu pelajaran di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin naik level yang lebih tinggi lagi, kita harus belajar daripada kegagalan yang ada. Sebab kalau kita tidak melewati kegagalan, belum tentu kita akan berhasil atau sukses. Orang yang sukses harus melewati suatu ujian yang begitu besar. Salah satunya adalah kegagalan. Ketika dia gagal, dia harus banyak belajar apa yang menjadi kekurangan di dalam kehidupan dia. Tetapi mulai saat itu, dia harus mulai membenahi diri, belajar lebih baik lagi, sehingga hidup yang ia jalani akan semakin hari semakin berkembang. Ingat, kegagalan bukan satu kehancuran dari kehidupan, tetapi kegagalan adalah awal untuk menuju pada kesuksesan. Orang sukses harus melewati namanya ujian, karena ujian itu harus betul-betul kita lewati agar supaya kita bisa berhasil di dalam kehidupan ini. Hargailah orang tua selama kita masih hidup. Kita harus menghormati dia sebagaimana apa adanya. Jangan pernah kita meremehkan dia, jangan pernah kita membenci dia, apalagi ketika dia melakukan suatu kesalahan. Ingatlah bahwa diri kita tanpa orang tua, pasti kita tidak akan terlahir di dunia ini. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan masih menganugerahkan, memberikan kepada kita seorang ayah dan seorang ibu. Mari kita mencintai kedua orang tua kita, karena orang tua adalah harta yang paling berharga di dunia ini. Ketika orang tua masih hidup, kita hargai. Tetapi ketika orang tua sudah tidak ada lagi di dunia ini, maka kita akan mengalami satu penyesalan yang luar biasa. Untuk itu, kita harus mencintai mereka, dan kita harus mendoakan agar supaya mereka selalu diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur. Ketika kita mengabdikan diri kita kepada orang tua, maka berkat Tuhan akan senantiasa selalu ada dan umur panjang ada di dalam kehidupan kita. Kamu membenci orang untuk apa? Kamu menjatuhkan orang, memfitnah orang, dan melakukan hal yang tidak baik untuk menjatuhkan dia untuk apa? Percuma kita melakukan untuk membalas sakit hati kita. Yang paling tepat adalah berbuatlah kebaikan untuk orang yang membenci kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang itu, maka tidak akan rugi. Sebab setiap perbuatan baik kita senantiasa mencerminkan kehidupan kita. Kalau kita berbuat jahat, kita membalas perbuatan jahat dia, sama halnya pribadi kita dengan dia. Tetapi kita harus buat satu hal kebaikan. Hal kebaikan itu bisa merubah segala sesuatu menjadi yang lebih baik lagi. Jangan pernah menyerah di dalam kehidupan kita, karena kehidupan kita ini sangat berarti bagi kita. Kita jangan pernah menyerah, karena hidup ini masih panjang. Lakukanlah yang terbaik bagi kehidupan kita, andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka segala sesuatu akan diberikan yang terbaik bagi kita. Jadi orang jangan cepat marah, karena marah akan menimbulkan hawa nafsu. Hawa nafsu adalah salah satu keinginan daging. Makanya jangan makan daging, karena akan menghilangkan seluruh amalan kita, dosa. Jangan pernah menganggap dirimu hebat, sebab belum tentu kehebatanmu itu di mata Tuhan
adalah sehebat apa yang kau pikirkan. Jadikanlah hidup ini berarti, jadilah berkat bagi banyak orang, supaya kehidupanmu ini lurus dan menjadi teladan bagi semua orang. Hiduplah menurut kehendak Tuhan, dan jadilah garam dan terang, agar supaya hidupmu bercahaya di tengah-tengah orang banyak, dan nama Tuhan selalu ada di dalam kehidupanmu. Orang hanya melihat kekurangan kita, tetapi anggaplah itu merupakan satu pelajaran di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan ini hanya tergantung cara kehidupan kita sendiri. Mari kita kuatkan hati kita, iman kita, di dalam kita melangkah lebih jauh lagi. Karena setiap tujuan hidup ada tergantung di dalam kehidupan kita. Bukan orang yang menentukan, tetapi hidup kita sendiri. Karena kehidupan ini sangat berarti bagi kita. Jalan terus, jalan terus, jalan terus. Jangan pernah berputus asa. Sebab ketika kita lebih kuat lagi menjalankan kehidupan ini, setiap cobaan yang ada pasti akan kita lalui. Ada beberapa orang ingin menjatuhkan dirimu, tetapi ingatlah bahwa setiap cobaan tidak akan melebihi daripada kekuatanmu. Ingatlah bahwa Tuhan selalu ada di dalam hidupmu. Engkau pasti akan dipakai oleh Tuhan ketika engkau berserah diri kepadanya. Jangan pernah berputus asa, sebab Tuhan selalu bersamamu. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan senantiasa menjadi hidup yang lebih baik lagi. Andalkan Tuhan dalam setiap hidupku, dalam setiap lakumu, maka niscaya berkat Tuhan akan datang kepadamu. Kematian adalah salah satu hal yang paling ditakuti oleh manusia. Untuk apa kita harus takut selama kita hidup benar di mata Tuhan? Tetapi jadikanlah hidup ini satu pelajaran bahwa ternyata di balik kehidupan ada kematian. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hidup ini singkat. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan senantiasa diberikan jalan keselamatan di dalam hidup ini. Banyak orang menganggap bahwa uang adalah segalanya. Bahkan dengan uang dia bisa memenuhi akan kebutuhan hidupnya. Tetapi ingat, jangan sampai uang ini bisa mengendalikan kehidupan kita. Ketika kita dikendalikan oleh uang, maka kita bisa keluar daripada jalurnya Tuhan. Kita gunakan uang dengan sebaik mungkin. Mari kita bantu saudara kita yang berkekurangan. Kita meringankan kehidupan mereka sehingga mereka bisa merasakan berkat yang ada pada kita. Karena berkat Tuhan harus kita bagi. Kita juga harus memberikan kasih jadi teladan di tengah-tengah orang banyak. Jadikanlah bahwa hidup kita ini adalah seorang yang dermawan, penuh hikmat, penuh bijaksana. Dan kita harus menjadikan hidup kita lebih baik lagi.